Hai teman pintar, pernahkah Anda mendengar istilah sembilan naga? Istilah yang sering kita dengar dalam konteks bisnis dan ekonomi di Indonesia. Istilah ini mengacu pada 9 pengusaha besar yang konon menguasai sebagian besar perekonomian negara kita. Namun, siapa sebenarnya mereka? Dan bagaimana mereka bisa begitu berpengaruh? Mari kita bahas lebih dalam. Istilah sembilan naga pertama kali muncul di Indonesia pada masa Orde Baru, sebuah era di mana hubungan antara pemerintah dan pengusaha begitu erat. Istilah ini merujuk pada sekelompok konglomerat besar, kebanyakan berlatar belakang Tionghoa, yang memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa dinamakan sembilan naga? Yang pertama, simbol kekuatan. Dalam budaya Tionghoa, naga melambangkan kekuatan, kekayaan, dan keberuntungan. Penggunaan istilah naga untuk merujuk pada kelompok pengusaha ini mencerminkan dominasi dan pengaruh besar mereka. Yang kedua, angka 9. Angka 9 dalam budaya Tionghoa dianggap sebagai angka yang sangat baik dan melambangkan kemakmuran. Namun, dalam konteks sembilan naga, angka ini lebih bersifat simbolis dan tidak memiliki makna yang spesifik. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia membuka peluang bisnis yang sangat luas, kebijakan ekonomi yang pro-bisnis, dan stabilitas politik yang relatif panjang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Para pengusaha besar, termaksud kemudian yang disebut sembilan naga, menjalin hubungan yang sangat erat dengan pemerintah. Mereka seringkali mendapatkan proyek-proyek besar, izin usaha, dan berbagai fasilitas lainnya. Seiring berjalannya waktu, kelompok sembilan naga semakin menguasai berbagai sektor ekonomi, mulai dari perbankan, properti, hingga industri makanan. Dominasi mereka ini memicu berbagai kontroversi dan perdebatan. Hingga kini, tidak ada daftar resmi yang menyebutkan secara pasti siapa saja yang termaksud dalam kelompok sembilan naga. Beberapa nama besar dalam dunia bisnis di Indonesia seringkali dikaitkan dengan kelompok ini, seperti Salim Group, Lipo Group, Sinar Mas Group, dan masih banyak lainnya. Komposisi anggota sembilan naga bukanlah sesuatu yang statis. Seiring berjalannya waktu, ada pengusaha baru yang muncul dan ada pula yang mundur. Dominasi sembilan naga seringkali dikaitkan dengan semakin lebarnya kesenjangan sosial di Indonesia. Kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa hubungan yang terlalu erat antara pengusaha dan pemerintah membuka peluang terjadinya praktik kolusi dan korupsi. Beberapa anggota sembilan naga juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam politik di Indonesia. Mereka seringkali mendukung calon pemimpin yang dianggap menguntungkan bagi bisnis mereka. Jika kita melihat ke negara lain, kita akan menemukan fenomena yang sama. Di Korea Selatan ada istilah cebol yang merujuk pada konglomerat keluarga besar yang mendominasi ekonomi negara, seperti Samsung, LG, dan Hyundai adalah contoh-contoh cebol yang terkenal. Di Jepang ada istilah zaibatsu yang memiliki arti serupa dengan cebol di Korea Selatan. Meskipun zaibatsu dibubarkan setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh mereka masih terasa hingga saat ini. Di India, kita mengenal istilah business house
yang merujuk pada kelompok bisnis keluarga besar yang memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar. Tatas dan Ambanis adalah dua contoh bisnis house yang paling terkenal di India. Namun, seiring berjalannya waktu, makna sembilan naga mengalami pergeseran. Jika awalnya lebih berkonotasi negatif dikaitkan dengan berbagai praktik bisnis yang kurang transparan dan bahkan kontroversi, kini istilah ini lebih sering digunakan untuk merujuk pada pengusaha sukses yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sembilan naga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi di berbagai sektor. Namun, dominasi mereka juga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya oligopoli dan monopoli yang dapat menghambat persaingan sehat dan merugikan konsumen. Keberadaan sembilan naga tidak lepas dari kontroversi. Mereka sering dikritik karena dianggap terlalu kuat dan memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, praktik bisnis mereka juga sering menjadi sorotan, terutama terkait isu lingkungan dan sosial. Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, masa depan sembilan naga tidak dapat dipastikan. Beberapa di antara mereka mungkin akan terus tumbuh dan berkembang, sementara yang lainnya mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Istilah sembilan naga adalah cerminan dari dinamika ekonomi dan politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Kelompok pengusaha ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain juga memicu berbagai kontroversi sejarah. Sembilan naga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Sembilan naga adalah fenomena menarik dalam sejarah ekonomi di Indonesia. Mereka adalah simbol kesuksesan, kekuasaan, dan kontroversi. Namun kita perlu melihat mereka dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari dinamika ekonomi dan politik di Indonesia. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.